Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadana syahrus shiyam wa syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada Ramadan keempat hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, yang insyaallah salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat, dan juga mudah-mudahan salat subuh kita, doa-doa kita, majlis yang kita sedang ikuti saat ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan ampunan Allah dan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah subuh hari ini, DKM memberikan amanah untuk menyampaikan suatu tema yang berjudul bermuhasabah dengan atau bermuhasabah atas dosa-dosa yang terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita mengevaluasi atau menjadikan pelajaran apa-apa yang telah pernah dahulu kita lakukan, terutama dosa-dosa, maksiat, kejahatan, dan lain sebagainya yang pernah dulu kita lakukan. Sebab terus terang secara jujur hadirin, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak luput dari dosa, kesalahan. Bahkan kalau kita mau jujur, seandainya kita kumpul ini ngobrol sambil saling ngobrol biasa, saling bercerita masa lalu kita, saya yakin bahwa pasti ada di antara kita cerita bagaimana perjalanan hidupnya masa yang lalu. Tidak jarang ketika kita ngobrol-ngobrol sama sahabat, sama kawan, sama kenal yang baru kenalan dan sebagainya, tetangga misalnya, ada saja cerita bahwa dahulu dia, misalnya dia bercerita, dahulu saya tidak pernah sholat, dahulu saya jahat sekali, dahulu saya hidup dengan premanisme dan sebagainya. Maaf, saya mengangkat satu cerita yang fakta, tetapi ini tidak menyebutkan nama. Saya sekitar beberapa tahun lalu kenal dengan seorang pimpinan perusahaan yang ternama di Indonesia, di Jakarta khususnya. Beliau lama tinggal di Eropa, Prancis, Jerman, Belanda. Itu kurang lebih 15 tahun. Saya kebetulan lama mengajar beliau, membimbing spiritual dan mengajar Al-Quran dan bahasa Arab saat itu. Beliau cerita sama saya kurang lebih 5 tahun mengajar beliau. Beliau bercerita, Ustaz Abbas, saya begitu lama tinggal di Eropa, semua kejahatan, semua maksiat saya sudah lakukan. Maka saya pindah kembali ke Indonesia, ke Jakarta. Setelah saya sadar bahwa ternyata semua yang saya lakukan itu tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, tidak memberikan ketenangan,
bahkan membuat hidup saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya lakukan taubat nasuha. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi mendengarkan kata muhasabah, evaluasi diri ini tentu menjadi renungan buat kita semua terhadap apa-apa yang dahulu kita pernah lakukan, baik itu maksiat, baik itu kejahatan, apapun itu, mabuk, mencuri, maling, berzina dan sebagainya, semuanya menjadi sesuatu bahan evaluasi bagi si pelakunya, bahwa apakah dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan bahwa ketika malaikat mencabut nyawa dari ujung kaki terus ke atas, kata Rasulullah, 3 jengkal nafas dari pusar, di bawah pusar sampai ke tenggorokan, 3 jengkal lagi ke situ, itu pintu taubat sudah tutup. Pintu taubat sudah tutup. Artinya ketika malaikat maut sudah mencabut nyawa itu dari ujung kaki terus, begitu sudah sampai di bawah pusar, ini sudah tertutup pintu taubat. Disinilah rahasianya, salah satu rahasianya kenapa orang yang mau meninggal itu ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya harapannya mudah-mudahan orang yang sedang sakaratul maut ini wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, kembali masalah muhasabah. Ini tidak lepas daripada bagaimana cerita sebenarnya dramatisasi kehidupan, atau ini ada, maaf kalau kita bicara dosa, kita ini keturunan Adam dan Hawa. Coba kita lihat drama kosmis yang ada terjadi pada Nabi Adam dan Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian lengkapi dengan pasangannya Siti Hawa, kemudian tinggal di surga, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minna ragadan haitsu syi'tuma. Tapi ada ultimatum Allah Subhanahu wa taala, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini, tinggallah kamu dan istrimu, wa zaujika, tinggal. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa kula, makan kalian berdua, minum, silakan gunakan fasilitas surga. Tapi kata Tuhan Allah Subhanahu wa taala kasih ultimatum Adam, fala taqraba hadhihi syajarata. Ingat, jangan kau dekati pohon ini. Allah menyebut pohon ini yang memberikan kata khuldi itu adalah iblis. Itu pada surat Toha, pada surat-surat yang lain. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekati pohon ini. Ini menunjukkan bahwa satu larangan. Di balik ada perintah, ada larangan. Perintah untuk tinggal di surga. Silakan kau tinggal di surga, gunakan fasilitas, makan minum sepuasnya. Artinya apapun yang kamu rasakan dapatkan surga, itulah nikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita artikan kira-kira begini. Kita sudah berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita penghasilan di kantor, di tempat kita bekerja, betul tidak besar, tidak gede gaji kita, tapi alhamdulillah berkah. Jangan cari lagi yang haram, jangan cari yang abu-abu. Maaf, konteks sekarang ini kita lihat bagaimana berita-berita, bagaimana orang-orang yang diamanahkan rakyat ini, amanah pemerintahan ini, yang kemudian justru mencederai umat Islam, justru merusak. Hadirin rahimakumullah, hidup hedonistik, materialistis ini bisa mencelakakan, menghancurkan orang, bahkan menghancurkan bangsa, negara. Hadirin sekalian, itu karena kehidupan hedonistik, materialistis yang berlebihan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan kamu, hidup yang mewah, hedonistik, materialistik, itu sudah sifat manusia, tidak akan bisa hilang itu. Terutama orang-orang yang sudah digelapkan oleh dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau menjumpai yang namanya kubur, sampai ajal maut memisahkan. Dan memang Al-Quran, hadirin sekalian, itu menyatakan bahwa alladzi jama'a malahu 'addada,
ada sebagian besar manusia bahwa mengumpulkan harta jama'a mala, mengumpulkan harta dengan cara yang apapun menurut dia, yang penting ada, yang penting banyak terkumpul, bahkan mungkin mikirkan 7 turunan dan sebagainya. Ada menghitung-hitungnya bahwa nanti ini harta saya ini bisa sampai sekian turunan. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira, menganggap bahwa apa yang ada, materi, harta yang ada padanya di sisinya itu kekal. Padahal maut yang memisahkan dia. Hadirin rahimakumullah, maaf saya agak sedikit mengeksplor cerita ini, bahwa inilah awal ketika manusia bisa berbuat dosa, bisa berbuat kejahatan. Kenapa? Karena ada motivasi yang dia ingin capai. Apa motivasi itu? Yaitu tadi jama' amalan, mengumpulkan harta, mau hidup mewah, materialistis dan sebagai gaya-gayaan dalam bahasa sekarang. Ini salah satu job pemicu hadirin sekalian. Hadirin rahimakumullah, iblis setelah dia dilaknat oleh Allah, kemudian diusir dari surga, iblis itu janji dalam Al-Quran jelas, saya akan sesatkan umat manusia. Artinya umat Nabi Adam, umat Adam semuanya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan hanya sedikit kau dapatkan umatmu atau hambamu yang bersyukur. Itu janji iblis dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah iblis dilaknat dan diusir dari surga. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, salah satu anak panah iblis itu adalah bagaimana menggoda manusia dengan istilah tazyinul amal, memperindah perbuatan buruk menjadi indah di depan manusia, atau bagaimana manusia melihat perbuatan buruk itu menjadi bagus. Dia lihat dan rasakan bahwa yang dia kerjakan adalah keburukan, kejahatan, maksiat, tapi biasa-biasa saja. Hadirin rahimakumullah, disinilah bedanya nanti orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu kalau melakukan dosa, kesalahan, apalagi maksiat, itu tidak habis-habisnya dipikirkan, menyesal, maka merangis hatinya. Dia nggak bisa tenang dalam hari itu 3 hari dan sebagainya, selalu dipikirkan. Kenapa? Karena tidak biasa, dan mungkin dia hilaf, terpaksa atau hilaf. Ya, ini iblis ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika Adam alaihissalam dan istrinya tinggal dalam surga, datanglah iblis menggoda. Fa'azallahu masyaitan. Jadi tidak benar kalau cerita-cerita Israiliyat mengatakan bahwa iblis datang menggoda hanya kepada Adam saja. Adam, sudah makanlah buah itu, dekati pohon itu. Dalam Al-Quran dikatakan, apakah saya akan tunjukkan kepadamu kerajaan yang akan kekal. Itu iblis, godaan iblis. Ternyata Adam termakan dengan godaan iblis saat itu, dekati pohon khuld itu, kemudian dia makan. Redaksi Al-Quran mengatakan fa'azallahuma syaitan, lalu syaitan datang kepada keduanya. Ini cerita Israiliyat seolah-olah mengatakan bahwa gara-gara perempuan lah, mendiskreditkan perempuan sehingga kita atau Adam keluar terusir dari surga. Tidak benar cerita ini hadirin sekalian, karena redaksi ayat mengatakan fa'azallahuma syaitan. Syaitan datang menggoda keduanya, menggelincirkan keduanya. Syaitan, iblis datang menggoda Adam dan Hawa di surga itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melanggar dan keduanya terlihat auratnya, diusir dari surga. Sampai sini cerita singkatnya bahwa kita sebagai keturunan Adam dan Hawa juga berpotensi melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran. Apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan kita langgar. Nah, karena kita berasal dari keturunan kita Adam dan Hawa, potensi dosa itu akan selalu ada. Terbukti ketika sudah bertempat tinggal Adam dan Hawa di dunia, maka berketurunan. Kita pernah dengar kisahnya Qabil dan Habil, bahwa dosa yang pertama dilakukan oleh Qabil yaitu dosa pembunuhan, dosa membunuh. Dan disitulah satu contoh bahwa keturunan dari Adam dan Hawa ini, anaknya pun bisa melakukan juga kesalahan atau satu perbuatan dosa, yaitu membunuh saudaranya Habil.
yang cemburu karena tidak dinikahkan dengan pasangan kembarnya. Bermula inilah kehidupan manusia hadirin sekalian. Dan segala cobaan itu adalah segala yang kita hadapi itu berupa dosa yang lalu atau yang akan datang kita tidak tahu, atau hari ini. Itu adalah ujian keimanan, khususnya orang-orang yang beriman hadirin sekalian. Kita menghadapi hidup kehidupan kita, berinteraksi sosial, bertetangga di komplek ini, berinteraksi di jamaah masjid ini, atau di mana kita beraktivitas. Itu adalah ujian. Ketika seseorang yang di kantor misalnya dihadapkan dengan uang, dengan kesempatan untuk korupsi, itu ujian keimanan. Padahal mungkin dia sudah taubat, mungkin dia pernah meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Banyak cerita hadirin sekalian bahwa orang yang banyak uang, banyak harta, ada kekuasaan, pangkat jabatan, itu tidak jauh-jauh dari hal-hal yang bisa juga maksiat. Bahkan ada teman saya mengatakan bahwa alhamdulillah saya dari dulu sampai sekarang sudah menjelang pensiun baru diberikan jabatan. Itu ada pengakuan beberapa orang hadirin sekalian. Untung Allah memberikan saya jabatan setelah usia saya sudah mendekati pensiun. 2 tahun lagi saya pensiun Ustaz Abbas. Kenapa? Mungkin kalau Allah berikan saya jabatan dari jauh-jauh hari setelah saya minta doa sejak umur 30 tahun. Setelah saya umur PNS katanya nggak angkat PNS itu 30 tahun. Saya dikasih jabatan, saya dikasih kesempatan dan sebagainya nih. Mungkin hidup saya tergelincir, mungkin saya sudah hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Maaf hadirin, kemaksiatan itu bisa lebih mudah orang yang memiliki kesempatan, memiliki peluang-peluang. Nah, ketika orang sudah taubat, ketika orang sudah move on, dalam bahasa Al-Quran dikatakan hijrah, lalu datang kembali godaan iblis itu, inilah pertaruhan antara iman hadirin sekalian. Dan itu memang ujian. Tidak ada orang yang tidak pernah luput dari dosa. Dosa kepada orang tua, maksiat kepada Allah, dosa kepada semua manusia, durhaka sama orang tua, janji diabaikan, korupsi, merampok, mencuri, mengambil harta orang dan sebagainya. Kita pernah kenal, mohon maaf saya singgung ini, kita kenal, siapa yang nggak kenal yang namanya preman-preman kelas di Indonesia, yang juga sebagian nggak usah sebut nama ya Bapak, untuk menghindari etika kita, supaya kita tetap etis berbicara. Kita mungkin, saya yakin jamaah tahu nama-nama siapa mantan-mantan premanisme, mantan-mantan preman yang ada di ibu kota atau yang ada di Indonesia. Itu mereka bercerita baik di acara Kick Andy misalnya, dia sudah taubat, dia lakukan semua ini, perjalanan hidupnya itu sangat kelam, sangat gelap semua. Tapi ternyata sebelum Allah panggil, orang itu sempat semua bertobat, tobat nasuha dan sebagainya. Mudah-mudahan tobatnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Jadi dosa masa lalu itu tidak usah menjadi pikiran kita, tapi coba jadikanlah sebagai renungan, muhasabah, evaluasi untuk kedepannya kita taubat, kita sadari yang baik, dan taubat nasuha cirinya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa masa lalu itu. Para ulama mengatakan salah satu yang menyebabkan manusia susah selalu hidupnya, selalu mengingat-ingat masa lalu yang tidak baik. Tinggalkan kenangan yang tidak baik, yang buruk itu, dosa masa lalu itu. Kemudian pasang kembali niat untuk hari ke depan, hari esok. Inilah surah Al-Hasyr yang tadi saya sampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqillaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa-apa atau bekal apa yang akan dipersiapkan untuk di akhiratnya nanti. Ini artinya evaluasi. Hendaklah setiap diri memperhatikan, mengevaluasi, memuhasabah dirinya. Apa yang akan esok ketika nanti dia ajal sudah datang, ketika maut sudah menjemputnya, persiapan apa yang harus dia lakukan untuk esok di akhirat nanti. Ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulang lagi sekali lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Ini artinya apa hadirin sekalian? Ketika seorang telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat, telah melakukan sesuatu yang sudah lewat, tutup rapat-rapat, buka lembaran yang baru, move on, hijrah. Hijrah itu adalah
berpindah daripada kekufuran kepada iman. Intiqal ila daril kufur ila daril iman. Berpindah dari sesuatu yang kufur kepada yang keimanan. Sesuatu yang dari yang tadi yang tidak baik, yang jahat menjadi yang baik. Disinilah hikmah bahwa ada muhasabah terhadap dosa-dosa masa lalu. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita semuanya berasal dari keturunan Adam dan Hawa, dan iblis selalu berjanji, saya katakan tadi salah satu anak panah iblis itu tazyinul amal, menjadikan perbuatan buruk itu indah di mata manusia. Manusia menganggap perbuatan yang biasa. Saya katakan tadi beda kalau orang beriman terpaksa atau terlanjur atau hilaf melakukan kesalahan, itu berkecamuk hatinya, merasa tidak tenang hidupnya. Tapi orang yang tidak beriman biasa-biasa saja. Biasa korupsi, mengambil hak orang, biasa mencuri dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan sekalian. Oleh karena itu, makanya disinilah kita harus ada evaluasi untuk memikirkan bahwa apakah kita akan hidup selamanya. Tentu tidak, hadirin sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Orang yang terlanjur melakukan banyak kesalahan, dosa, masalah dan sebagainya, kemudian bersegeralah bertaubat. Bersegera bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 133, perintah untuk bertobat segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhanmu dan langit dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Hadirin, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan, ila maghfiratin min rabbikum. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa untuk mengajarkan kita berminta ampun, beristighfar, bertobat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hadirin rahimakumullah, salat subuh rahimakumullah. Ada satu cerita, ada orang, ini cerita tobatnya orang-orang yang pendosa. Sebuah buku yang saya pernah baca, termasuk di dalamnya Sultan Takdir Syabana, seorang ateis awalnya, tidak percaya adanya Tuhan. Itu ada buku tobatnya orang-orang yang pendurhaka. Salah satu cerita di situ ada orang cerita, ini daerah Kalimantan. Jadi gemar setiap habis dapat terima gaji, itu pasti ke tempat maksiat, tempat pelacuran. Singkat cerita, suatu pagi subuh, ketika orang dia habis keluar dari tempat lokalisasi, kemudian mulutnya berbusa dan dia hampir saja mati, dia jatuh pingsan. Dan pada saat itu tidak ada yang menolong karena petang, kan maksudnya sudah gelap waktu masuk sholat subuh. Orang-orang yang berjalan mau menuju masjid sholat subuh itu yang menolong, menggotong orang ini, sementara taruh di sarambi masjid. Lalu orang itu berucap, orang yang tadi pendosa ini berucap, ya Tuhan, ya Allah, disebut Allah, dan memang dia muslim. Ya Allah, kalau Engkau berikan kesempatan saya untuk hidup, untuk bisa kembali hidup, selamatkan nyawa saya ya Allah, saya akan taubat, betul-betul taubat. Dan setelah sholat subuh jamaah menolong orang itu, dan singkat cerita tertolong orang itu dan selamat. Dan dia taubat nasuha, dan ternyata dia menjadi ustadz, menjadi orang alim di kampung halamannya. Dan luar biasa, setiap dia istighfar selalu menangis. Kenapa? Dia ingat dosa-dosa masa lalunya, dan itu membuat hatinya selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah evaluasinya, hadirin sekalian. Ketika kita mengevaluasi diri kita, mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, dosa apapun itu, hadirin sekalian, bahkan dosa yang musyrik. Maaf hadirin sekalian, jangan kita salah paham bahwa dosa musyrik tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni dosa musyrik kalau orang tersebut meninggal tidak sempat taubat. Mari lihat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, Umar termasuk. Begitu banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka dulu apa? Sebelum beriman kan kafir, menyembah patung, mabuk dan sebagainya. Tapi kau menjadi sahabat-sahabat Nabi yang setia, menjadi sahabat-sahabat Nabi yang insya Allah akan menjadi calon penghuni surga, barisan awal bersama para Nabi, para Rasul. Itu kenapa? Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, yang tidak diterima taubatnya kalau sudah meninggal tidak sempat taubat, lantas orang yang hidup memintakan ampun taubat dia.
tidak diterima tobatnya. Hadir rahimakumullah. Oleh karena itu disinilah pentingnya kenapa ada husnul muhasabah, ada evaluasi diri kita terhadap dosa-dosa yang lalu, agar supaya kita mensegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih dalam keadaan sadar, masih diberikan umur, dan kita masih sadar bahwa kita masih hidup. Hadirin, orang yang sudah stroke, maaf, pernah tidak perhatikan orang yang sedang di ICU, orang yang sedang sakit keras, orang yang sudah stroke. Jangankan dia ucapkan istighfar, bertobat, sholat, dia kenal anak cucunya aja dekat sama dia nggak kenal. Dia nggak kenal siapa yang datang, istrinya, anaknya di depannya itu nggak kenal dia. Bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau tobat? Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ajalnya datang pada saat dia sakit stroke itu misalnya, inilah hadir sekalian, kita khawatirkan. Jadi oleh karena itu muhasabahnya adalah kita harus move on. Dan memang segala godaan itu adalah cobaan, terutama orang beriman. Mari kita lihat surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menggunakan redaksi general, tidak menggunakan orang-orang beriman situ. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Berarti siapapun manusia, tidak melihat agamanya, statusnya dan sebagainya. Ayutraku, mereka dibiarkan saja. Ya ayyaqulu amanna, mereka berkata saya sudah beriman, saya percaya Tuhan, saya percaya Allah. Wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diuji. Pasti kami uji. Dalam Al-Baqarah 155 jelas, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' dan seterusnya. Ujian keimanan. Nah, hadirin sekalian, sadar bahwa ada iblis, ada setan, musuh. Innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim, surat Yasin. Allah sedang tegaskan hadirin sekalian, innahu, sesungguhnya setan itu, innahu lakum, bagi kamu, aduwwul lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Wa an ya'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Hadza, inilah siratal mustaqim. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Artinya apa jalan yang lurus? Ini salah satunya Allah berikan kesempatan untuk taubat. Taubatan nasuha. Hadir rahimakumullah, setelah kita taubat, mari buka lembaran baru. Jangan mengingat-ingat apalagi membuat hidup kita susah. Karena kita yakin, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin, bahwa setelah kita taubat nasuha, kita tidak akan mungkin lagi lakukan perbuatan itu, tidak akan lagi melanggar atas larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mau menjalankan perintah Allah yang lurus, yang memang betul-betul menuntun manusia ke jalan yang benar. Maka insyaallah taubat itulah yang membuat seseorang itu berada pada sifat istiqomah. Ramadan, kesempatan bulan yang penuh ampunan, dan disinilah hadirin sekalian ada kaitan antara dosa, antara perbuatan manusia, antara iblis sebagai musuh, tetapi di balik itu semua ada sifat Al-Ghaffar, ada sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa taala yang terbuka luas bagi siapapun hambanya yang mau datang beristighfar, taubat, bermunajat, mohon ampun kepadanya, mengakui segala dosa, kesalahannya dan sebagainya dengan tulus ikhlas, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama atau dosa-dosa yang lain yang bisa kembali menjatuhkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala, meruntuhkan kesucian dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah diterima. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan, bagi Tuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak, lebih besar daripada maksiat dosa oleh manusia yang dilakukan oleh manusia sekalian. Yang penting kita mau evaluasi diri, kita bisa muhasabah, sehingga kita betul-betul tampil menjadi hamba Allah yang sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Hadirin sekalian, sinilah sifat wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku itu luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kita mau kemana hadirin sekalian? Kita akan berjumpa dengan namanya 4 huruf mati, ajal, maut. Mau kemana kita? Kita bisa melakukan terserah, silakan saja. Ketika suatu hari malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad nasihat, ya Muhammad, aish ma syi'ta,
fa innaka mayyitun ya Muhammad, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat hai Muhammad, ingat wahai umat Nabi Muhammad, kita semua, suatu saat kau akan mati. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mati, pasti mati. Mau kemana kita ada sekalian? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu bih, kata malaikat nasihat kepada Rasulullah. Cintai apa saja yang kamu ingin cintai, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah semuanya yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka manjaziyum bih. Kerjakan apa yang kamu kerjakan. Silakan. Oh, korupsi, mau jahat, mau menipu orang. Allahu Akbar. Geleng-geleng Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada saja sampai sekarang berita nggak pernah habis, nggak pernah hilang tuh berita di televisi. Jamaah orang tega-teganya menipu jamaah umroh. Soalnya saya pernah alami itu. Maaf, ada orang 6-5 orang terdampar di hotel Darul Aiman di Mekah. Saya sudah balik bimbing jamaah itu sekitar pukul 2 dini hari. Dari tiba kedatangan di Mekah sekitar orang bubar sholat isya, itu sampai saya selesai bawa jamaah, itu orang 5 orang masih ada di sofa di hotel itu. Karena dia dengar saya dipanggil jamaah, Ustaz, dia beranikan salah satunya menghampiri saya di depan lift. Ustaz, tolong kami dari siang di sini nggak makan nggak apa, bingung, nggak ada, ini penipuan, ini jamaah yang penipuan. Sampai di Jeddah diantar sama nggak jelas, sampai di Mekah di drop di hotel yang tersebut tadi, kemudian dia terlantarkan begitu saja. Masih saja berita-berita ini banyak kan sekalian. Nah, mau kemana kamu? Pertanggungjawabannya nanti, fa innaka majizun bi, fa innaka majaziyun bi. Kau akan dimintai pertanggungjawaban, kau akan nanti dibalas. Berapa banyak kau tipu? Kita baru-baru ini, kita mungkin ada yang hadir yang nonton juga televisi. Bagaimana merintinya sampai disumpahin, sampai dikatakan kau pendusta, pengkhianat, pembohong. Kalau orang sudah marah begitu, pengkhianat begitu, itu jangankan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makan tuh harta yang haram, kau akan selamat. Betul kau lepas, tapi ingat kau punya istri, punya anak, kau punya keluarga. Mungkin kau lepas dari tipu orang lain, balasannya mungkin keluarga kamu, mungkin balasannya pada anak kamu. Ingat pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terzalimi itu doanya terangkat. Hadirin sekalian, betapa banyak orang sakit hati. Coba jamaah, penipuan dengan dalih ini dan itu, macam-macam aja. Yang saya pikir kadang-kadang tidak pernah habis-habis orang mau menipu. Dia menipu, dia mencuri, maling, tapi itu untuk kehidupan. Kalau begitu datang investigasi, datang ternyata dia punya keluarga, punya anak, punya istri, makan dari harta yang haram. Anak yang susah sangar, susah dibilangin, susah nurut, boro-boro mau sholat, ngajar Qurannya susah. Kenapa? Makan minumnya dari harta yang haram. Petunjuk Allah itu susah, hadirin sekalian. Maka jangan cepat-cepat salahkan guru di sekolah, jangan salahkan cepat-cepat. Mungkin kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan yang halal kepada keluarga kita, hadirin sekalian. Banyak sekali sekarang ini. Nah, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan. Jangan punya prinsip yang susah, yang haram saja susah dicari Ustaz. Saya jawab, suatu saat saya ceramah di sekitar Tanah Abang, ojek, bajai biasa banyak kumpul-kumpul preman. Saya bilang masih logikanya putar, masih banyak yang halal, jangan cari yang haram. Mestinya begitu. Jangan yang susah, yang haram aja susah dicari. Logikanya masih banyak yang halal, jangan cari yang haram. Disinilah mindset kita bahwa masih banyak, masih terbuka luas peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau move on, kita mau hijrah kepada yang baik, kepada jalan yang benar, jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan inilah momentum yang terbaik untuk kita kembali hadir, untuk kembali kita ingin mengetuk pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini momentum yang sangat baik sekali, tepat sekali untuk kita datang mengetuk pintu maghfirah taubatnya Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sebanyak mungkin dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sukses puasanya, orang yang taubat nasuha, orang yang betul-betul mau sadar,
ikhlas, bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, maka insyaallah dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjalani bulan Ramadan ini penuh hikmah, penuh semangat Ramadan, imanan wa ihtisaban, mengharapkan ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya, apa yang dosa-dosa yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah. Disinilah kemudian kenapa saya tutup dengan esensi puasa itu mengantarkan tujuan utama puasa itu mengantarkan orang-orang berpuasa itu menjadi mendapatkan predikat muttaqin. Predikat muttaqin. Makanya menggunakan la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla itu dalam bahasa Arab itu artinya harfut tarjih, sesuatu harapan doa. Menurut Imam Masyuti bahwa kata la'alla itu satu harapan doa, memberikan satu isyarat harus ada upaya sungguh-sungguh, harus ada upaya yang sungguh-sungguh, ya maksimal, supaya kita bisa meraih predikat takwa. Orang yang berpuasa sungguh-sungguh menjaga nilai-nilai ibadah puasanya, tidak hanya menjaga daripada batal puasa, tapi yang bisa mengurangi nilai puasanya. Dan kita tidak perlu menyampaikan itu hadirin sekalian, karena kita sudah paham. Menjaga kualitas ibadah Ramadannya, memperbaiki, meningkatkan amal Ramadannya, dan inilah nanti orang-orang yang kesungguhan inilah la'alla, sehingga menyebabkan orang itu nanti mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang nanti setelah Ramadan outputnya pun bagus. Nah, orang pulang haji, lihat kehidupannya setelah dia haji, apakah lebih baik ibadahnya atau tidak. Kalau ibadahnya baik, semakin dekat, semakin baik perilakunya, meningkat ibadahnya, maka insya Allah ciri haji yang mabrur. Orang yang lulus puasa Ramadannya, lihat nanti setelah Ramadan, setelah kita menemukan fitrah, disitulah kita kenapa beridul fitri, kembali menemukan kesucian diri kita. Setelah kita 11 bulan banyak dihantui, banyak diliputi oleh dosa, kesalahan, maksiat, kejahatan dan sebagainya, itu membuat karat hati orang, tertutup pintu hati orang, susah menerima petunjuk. Dengan adanya bulan Ramadan ini, maksimalkan ibadah dan sebagainya, gunakan banyak tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri kita, sehingga kita akan kembali nanti fitrah di hari berlebaran. Makanya disebut minal aidin wal faizin, menemukan kembali kesucian hatinya, kesucian dirinya dari segala dosa. Hadirin sekalian, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini, tahun ini, kita jadikan momentum yang paling tepat untuk kita lebih mengevaluasi diri menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, baik dari aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aspek ibadah sosial kita juga lebih baik, dan lebih penting lagi pribadi yang muslim, pribadi yang muttaqin, akhlak yang baik di tengah pergaulan dimanapun kita berada. Selalu yang tampil adalah ciri-ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa takwa kalau dilihat dari konteks falsafah melahirkan sifat yang istilahnya aksiologis, yaitu sifat di mana orang bertakwa itu yang keluar ucapannya, perbuatannya, tindakannya selalu baik di mata Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang dijanjikan predikat muttaqin setelah kita menjalani puasa ini, puasa Ramadan, amal Ramadan, tadarus, tarawih, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itulah yang mengantarkan kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan meraih predikat muttaqin. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita sampai akhir Ramadan, dan insya Allah bertemu dengan tahun Ramadan tahun depan, dan kita diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati pikiran kita, sehingga kita senantiasa berada jalan yang lurus, jalan kesadaran kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli din salihah bi barakatil Fatihah, bi asraril Fatihah, bi haqqil Fatihah, wa bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.